sini saya akan membagikan tutorial mengenai langkah pengerjaan dari laboratorium komputer analisis makanan ikan. Dalam menganalisis makanan ikan, ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu indeks preponderance, luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif dan hubungan volume makan dan panjang total, dan indeks stomach content. Di sini soalnya terdiri atas organisme makanan ikan berupa mikroskopis dan makroskopis. Yang pertama dicari adalah nilai IP. Di sini sudah saya siapkan apa saja yang harus dikerjakan. Langsung saja. Untuk jenis organisme dikopikan dari makanan yang berupa mikroskopis dan makroskopis. Untuk jenis organisme yang sama tidak perlu dikopikan kembali. Selanjutnya langsung saja ke yang makroskopis. Sama caranya. Setelah organisme sudah dikopi semua seperti ini, langkah selanjutnya adalah mencari jumlahnya. Jumlahnya diketahui dari rata-rata dalam tabel. Untuk J1, yang digunakan adalah kata-katanya, yaitu nilai atau angka 3. Karena di J5 tidak ada organisme Coconeis, maka tidak perlu diisikan. Demikian juga J7 dan J8. Untuk organisme selanjutnya, caranya juga sama, dilihat dari nilai rata-ratanya. Apabila tidak ada, maka dikosongin saja, tidak perlu diisi oleh angka. Untuk selanjutnya, caranya sama seperti ini dengan melihat tabelnya secara langsung. Setelah semuanya sudah tercari seperti ini, langsung mencari sigma volume. Caranya dengan melihat pada tabel organisme. Langsung saja, untuk organisme Coconeis, volumenya adalah 0,000044. Untuk Coscinodiscus, caranya sama. Karena di sini di keempat ikan terdapat organisme ini, maka volumenya tinggal dijumlahkan dari J1, J5, J7, dan J8. Untuk diatoma dan seterusnya, caranya sama seperti itu dengan melihat volume pada tabel. Untuk selanjutnya, setelah tercari nilai dari sigma V, maka dijumlahkan semuanya. Dengan rumus sum, langsung saja diblok semuanya. Ini adalah hasil jumlahnya. Selanjutnya mencari VI. VI rumusnya adalah sigma V dibagi dengan sigma V total di string, kemudian langsung di enter. Langsung diblok sampai ke bawah.
Setelah itu dijumlahkan juga. Untuk mencari nilai UI, caranya adalah sama dengan count kurung blok jumlah organisme dari J1 sampai J8 tutup kurung dibagi dengan konta di blok J1 sampai J8 di string tutup kurung kemudian dikali dengan 100. Oke, langsung didirect ke bawah seperti ini. Untuk nilai VI kali OI, caranya langsung saja VI dikali dengan OI. Langsung didirect ke bawah. Kemudian mencari nilai IP-nya. Oh ya, sebelum mencari nilai IP, untuk jumlah VI sama OI dijumlahkan terlebih dahulu semuanya totalnya. Setelah itu mencari nilai IP. Untuk nilai IP, rumusnya adalah VI kali OI dibagi dengan jumlah keseluruhan VI kali OI, kemudian di string, lalu dikali 100. Langsung saja didirect sampai ke bawah. Hasilnya kan seperti ini. Dan dijumlahkan juga. Untuk mencari nilai PIJ, rumusnya adalah VI dibagi dengan total VI, kemudian di string, langsung saja di enter, dan hasilnya juga didirect ke bawah, lalu dijumlahkan keseluruhannya. Untuk mencari nilai PIJ kuadrat, hasil PIJ dikuadratkan. Langsung didirect ke bawah. Yang terakhir, dijumlahkan secara keseluruhan. Setelah semuanya tercari, maka selanjutnya mencari grafik indeks preponderance-nya. Caranya, untuk jenis organisme, ini adalah organisme dengan presentasi IP yang besar. Maka yang dikopikan adalah organisme yang makroskopis. Untuk yang mikroskopis dinamakan dengan organisme lainnya. Langsung saja dikopikan nilai IP-nya. Seperti ini. Dan dipindahkan ke sini. Oh maaf. Dalam mengkopikannya, diklik yang number. Nah, sudah seperti ini. Untuk yang lainnya, cara mencari nilai IP-nya adalah penjumlahan dari nilai IP organisme mikroskopis. Caranya tinggal disum, kemudian dijumlahkan jenis organisme yang mikroskopis.
Seperti ini, langsung enter. Kemudian mencari grafiknya. Caranya dengan klik insert, kemudian yang dipilih adalah pie yang 2 dimensi seperti ini. Langsung saja di select data, add, untuk series value-nya diisikan nilai IP-nya. Seperti ini. Untuk editnya, jenis organismenya. Oke, langsung oke. Hasilnya akan seperti ini. Untuk catnya, dihilangkan dan diberi data label. Oke, akan seperti ini. Langsung saja dirapikan grafiknya. Kemudian, mencari tabel seperti ini untuk jenis ikan yang betina. Caranya sama seperti cara mencari untuk yang ikan jantan. Oke, di sini semuanya sudah dicari. Selanjutnya tinggal mencari grafiknya saja. Caranya sama, untuk jenis organisme yang digunakan adalah organisme yang makroskopis karena memiliki nilai yang besar. Langsung dikopikan. Untuk organisme yang mikroskopis diberi nama lainnya. Kemudian dikopikan nilai IP-nya seperti tadi. Caranya untuk mencari IP yang organisme mikroskopis sama seperti yang ikan jantan. Tinggal disum, lalu dijumlahkan IP yang organisme mikroskopis. Langsung enter, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, mencari grafiknya. Caranya sama. Untuk chart title-nya dihilangkan dan diberi data label. Seperti ini. Dirapikan grafiknya. Setelah seperti ini, sudah selesai. Selanjutnya, setelah tercari nilai IP dari jantan dan betina, dicari luas relungnya. Langsung saja, untuk mencari nilai BI, rumusnya adalah 1 per jumlah dari PIJ kuadrat yang jantan, maaf. Untuk yang betina sama 1 per jumlah dari PIB kuadrat. Untuk nilai BA, caranya adalah 1, BI min 1 dibagi dengan N. Di sini N-nya ada 16 min 1. Caranya untuk betina juga sama. BI min 1 per, untuk N-nya ada 15. Langsung enter. Setelah tercari luas relung dari ikan jantan dan betina, dapat disimpulkan karena
luas relung ikan jantan lebih besar daripada ikan betina, maka kesimpulannya ikan jantan lebih dapat memanfaatkan dalam mencari sumber daya makanan dibandingkan dengan ikan betina. Setelah mencari nilai luas relung, selanjutnya mencari nilai tumpang tindih. Di sini sudah saya siapkan apa saja yang akan dicari. Oke, langsung saja. Yang pertama, akan kita pindahkan mengenai nilai PIJ dan PIJ kuadrat dari ikan jantan. Nilai ini sebenarnya sudah diketahui dan sudah dicari pada tabel sebelumnya. Langsung di copy pastekan saja. Yang pertama, jenis organismenya. Oke. Untuk jenis organisme yang dimakan oleh ikan jantan, langsung dikopikan. Selanjutnya nilai PIJ. Sama, langsung di copy pastekan saja. Selanjutnya nilai PIJ kuadratnya juga. Setelah seperti ini, maka yang di copy pastekan adalah yang ikan betina. Yang pertama langsung copy paste jenis organisme yang dimakan oleh ikan betina. Sama caranya seperti pada ikan jantan. Setelah semua sudah di copy pastekan, langkah selanjutnya melengkapi tabel ini. Untuk jenis organisme di sini adalah jenis organisme yang sama-sama dimakan oleh ikan jantan maupun ikan betina. Untuk jenis organisme yang tidak ada pada keduanya atau tidak ada pada salah satunya, maka tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya jenis organisme yang sama dimakan oleh ikan jantan maupun ikan betina. Untuk organisme kokineis tidak terdapat pada ikan betina sehingga tidak dimasukkan. Langsung saja untuk organisme Coscinodiscus. Ini terdapat pada keduanya sehingga langsung di copy pastekan. Untuk diatoma tidak ada, maka tidak usah. Selanjutnya Gyrosigma ada, Merismopedia ada, Navicula ada, Nisia ada, Helicostomela ada, dan Pleurosigma juga ada. Maka langsung di copy pastekan saja. Selanjutnya yang organisme makroskopis. Sama, untuk yang tidak terdapat pada keduanya maka tidak di copy pastekan. Di sini yang terdapat pada keduanya yaitu Yuana ikan, Gastropoda, Paneit, Polychaeta, potongan kepiting, dan tercerna. Untuk potongan ikan tidak dimasukkan karena potongan ikan tidak dimakan oleh ikan betina. Langsung saja. Oke, setelah seperti ini, maka diisikan nilai PIJ-nya. Nilai PIJ-nya langsung di copy pastekan dari tabel sebelumnya, yaitu tabel yang ini ya. Langsung dipindahkan saja. Untuk Gyrosigma sampai tercerna.
Selanjutnya mencari PIJ kuadrat, tinggal dikuadratkan nilai PIJ-nya. Langsung ditarik ke bawah saja. Dan seperti ini, selanjutnya yang dimasukkan adalah nilai PIB. Sama caranya. Oke, setelah semuanya dipindahkan, maka langsung dicari nilai PIB kuadratnya, sama caranya. Seperti mencari PIJ kuadrat. Dan langsung didirect ke bawah. Kemudian, mencari nilai PIJ kali PIB. Caranya tinggal dikalikan saja. Nilai PIJ dan PIB. Langsung didirect ke bawah. Seperti ini. Setelah itu, mencari jumlahnya semuanya. Rumusnya adalah sum blok. Seperti ini. Ini tinggal ditarik garis ke samping. Untuk jumlahnya sudah diketahui semua. Setelah selesai mencari nilai tabel-tabel yang di atas, maka langsung saja mencari nilai tumpang tindihnya, yaitu nilai CH. Rumusnya adalah sama dengan kurung 2 dikali dengan total PIJ kali PIB yang sudah dicari, kemudian dibagi dengan kurung PIJ kuadrat plus PIB kuadrat. Langsung enter. Ini adalah nilai tumpang tindihnya. Dapat langsung dibuat kesimpulan. Kesimpulannya, karena nilai CH mendekati 1, maka persaingan antara ikan jantan dengan ikan betina dalam memanfaatkan sumber daya makanan sangat tinggi. Setelah mencari nilai tumpang tindih, maka selanjutnya mencari nilai panjang usus relatif
dan hubungan volume makan dengan panjang total. Di sini sudah saya sediakan semua yang akan dicari, tinggal mencari nilai panjang usus relatifnya. Caranya, panjang usus dibagi dengan panjang total, di string, kemudian langsung enter, dan didirect ke bawah. Kemudian dirata-ratakan. Dapat disimpulkan bahwa karena PUR lebih dari 1, maka jenis ikan tersebut adalah herbivora. Setelah itu, mencari hubungan antara volume makan dengan panjang total. Di sini yang harus dicari adalah nilai A, B, dan R kuadratnya. Untuk mencari nilai A, rumusnya intercept, kemudian nilai Y-nya adalah volume makanan, nilai X-nya panjang total, enter. Untuk mencari nilai B, rumusnya slope, sama nilai Y-nya VM, nilai X-nya PT. Maaf, ada kesalahan. Untuk R kuadratnya, rumusnya adalah RSQ sama nilai Y-nya VM dan nilai X-nya PT. Untuk mencari jantan dan betina sama, langsung saja. Untuk A-nya intercept, yang digunakan hanyalah jantan saja. B-nya juga sama slope. Dan untuk R kuadratnya juga sama rumusnya. Untuk yang betina juga sama caranya. Oke, setelah itu tinggal mencari persamaannya. Persamaannya adalah A plus BX, BT. Untuk A-nya nilai A yang sudah dicari, untuk B-nya nilai B. Di sini saya sudah membuat persamaannya, tinggal di copy pastekan. Oke, setelah itu langsung saja diinterpretasikan. Langsung saja interpretasinya yaitu untuk yang persamaan total, setiap pertambahan
satu satuan, maka volume makanan akan bertambah sebesar nilai B-nya, yaitu 0,0076. Kemudian untuk panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar nilai R-nya, tapi dalam bentuk persen, yaitu 11,39%. Untuk interpretasi yang kedua, sama. Setiap pertambahan satu satuan, maka volume makanan akan, karena di sini nilai B-nya adalah nilai min, maka volume makanannya akan berkurang sebesar nilai B-nya, yaitu 0,0167. Untuk panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 17,40%. Lanjut ke interpretasi yang ketiga, sama seperti yang di atas. Setiap pertambahan satu satuan, maka volume makanan akan bertambah sebesar 0,0148. Untuk panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 90,09%. Setelah mencari panjang usus relatif dan hubungan Vm dan Pt selesai, selanjutnya mencari nilai ISC, yaitu Indeks Stomach Content. Di sini sudah saya siapkan juga hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencari ISC. Di antaranya ada nomor ikan, bobot ikan, dan bobot makanan. Serta nanti ada analisis TKG-nya berdasarkan ISC rataannya. Langsung saja untuk mencari bobot makanannya. Caranya yaitu dijumlahkan yang J1. Ini mencarinya satu-satu, tidak bisa langsung didirect ke bawah.
Hal ini dilakukan sampai B6. Oke, setelah itu tinggal mencari nilai ISC-nya. Di sini sudah saya urutkan berdasarkan nilai TKG-nya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai ISC dicari satu persatu dengan rumus. Untuk yang J7 terlebih dahulu, bobot makanan dibagi dengan bobot ikan dikali 100 kali 100. Langsung di enter, hasilnya seperti ini. Untuk yang J5 caranya juga sama. Untuk selanjutnya caranya juga sama, cara mencari ISC-nya. Setelah seperti ini, dicari rata-ratanya. Rumusnya average, di blok semuanya. Oke. Setelah seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa bobot organisme mempengaruhi bobot ikan sebesar 4,48897%. Kemudian setelah itu menganalisis tingkat kematangan gonadnya berdasarkan ISC rataannya. Cara mencari ISC rataan untuk TKG 1, caranya nilai ISC langsung di enter. Kenapa begitu? Karena untuk TKG 1 hanya berjumlah satu ikan, sehingga untuk nilai ISC rataannya adalah nilai ISC-nya sendiri. Untuk TKG 2, caranya average seperti ini. Untuk TKG 3 sama kayak TKG 1, langsung diklik aja. Untuk TKG 4 caranya seperti ini. Untuk STDFV-nya, untuk yang TKG 1, karena ISC rataannya hanya 1, maka STDFV-nya 0. Untuk TKG 2, caranya untuk yang TKG 3 sama dengan TKG 1, STDFV-nya 0. Dan untuk yang TKG 4, caranya
Oke, setelah itu langsung membuat grafiknya. Caranya insert, kemudian pilih yang ini dan yang ini. Langsung di select data, langsung di add. Untuk series value-nya, menggunakan ISC rataan. Oke, dan untuk editnya, menggunakan TKG. Langsung di OK. Grafiknya akan seperti ini. Untuk chart title-nya, dihilangkan, dan diberi axis title. Untuk ininya diberi error bar seperti ini. Kemudian di setting tabelnya. Untuk line pada grafiknya ini dihilangkan seperti ini. Untuk error barnya di setting menjadi custom specify value. Positif error value-nya menggunakan nilai stdev. Untuk yang negatif juga stdev. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian tinggal diperbaiki tabelnya saja. Untuk nilai minimumnya diganti menjadi 0. Kemudian tinggal di edit grafiknya biar lebih bagus. Kemudian untuk axis title-nya, yang X adalah TKG dan yang Y adalah ISC rataan. Oke, grafik dari ISC rataan sudah selesai dibuat. Inilah akhir dari analisis makanan ikan. Oleh sebab itu, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.